Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi biar mendapatkan sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalifati ajama wa arraba wa askahum hisaban najaba. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus kepada ketua DKM atau yang mewakilinya Bapak Taufik sekeluarga. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidupnya, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin, kita doa bersama mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidupnya, dimudahkan segala kesulitannya oleh Allah. Ketika mendapatkan kesulitan, merupakan kesusahan, Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya, sehingga kita dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih ila hadrati, khususon kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, sebutkan dalam hati masing-masing. Wa ila hadrati khususon. Quluhum lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana lam yahtalim qadun toha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani. Min hudawabu wa lam taqraba ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihi la hasani. Bi khalfi kal amami ru'yatun sabatat wa la yura asru balin minhu fi alani. Nasu'an dubabatun abadan fi jismihi la hasani.
واغفر لنا ما مضى الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, pada waktu yang telah lalu, kita sudah masuk pada pembelajaran sifat sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bab sifatus sholah di dalam kitab Bulughul Maram. Di sini pada hadis yang pertama, yakni pada hadis yang ke-278, kemudian masuk pada hadis yang ke-281. Wali Nasa'i dari Imam Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rif'ah ibn Rafi innaha la tatimus sholata ahadikum hatta yusbihul wudu'a kama amarallahu ta'ala summa yukabirullahu ta'ala wa yahmaduhu wa yusanni alaih wa fiha wa in kana ma'akal Qur'an waqra fa illa walhamdulillah wa kabirhu wa halalahu. Wali Abi Dawud summa qara'a bi umil kitab wa bima sya'allah. Kemudian pada hadis yang selanjutnya, yakni pada hadis 284, wa an Abi Humaid As-Sa'idi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabara ja'ala bainihi hadda manqibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi summa hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'udu kullu qaffarin makanahu wa idza sajada wada'a yadayhi ghayra muftarasin wa laqa bidihima wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihi al-qiblah wa idza jalasa fi raq'atain jalasa ala rijli yusra wa nasaba al-yumna wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlaihi yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adihi akhrajahu Bukhari. Dua hadis ini adalah mengajarkan kepada kita, pada hadis yang pertama, la tatimus sholata ahadikum. Ini Bapak dengar nggak ini? Dengar kan? Ini suaranya udah bagus ya. La tatimus sholata ahadikum. Jadi tidak sempurna. Tidak sempurna sholata ahadikum. Sholatnya seseorang. Jadi bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Hatta yasbihul wudu. Hatta yasbihul wudu'a. Sehingga orang itu isbahul wudu. Menyempurnakan dalam berwudu. Makanya perhatikan dari mulai sunnah wudu, wajib berwudu, kemudian sunnahnya perhatikan dengan baik, amalkan
dengan baik. Sehingga dari mulai membasuh tangan, ya, seperti ini, nah, itu termasuk sunnah, ya, sunnah dalam berwudu. Sebenarnya ketika pemerintah menganjurkan kita untuk cuci tangan, bagi umat Islam itu sudah tidak asing, ya, seperti ini. Ketika berwudu, ya, kita sudah disuruh seperti ini karena sunnah daripada Rasulullah, bukan langsung ini. Nah, ini sudah jauh lebih daripada ketika pemerintah sekarang menganjurkan untuk cuci tangan dan sebagainya. Cuma terkadang umat Islam, ya, yang tidak menjalankan daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sempurnakan wudu. Ketika sempurna wudunya, maka berikutnya sholatnya juga akan sempurna. Ya. Makanya perlunya ilmu adalah bimbingan. Ilmu adalah hikmah yang membimbing. Ya, ketika umat manusia tidak paham bagaimana wudu yang benar, bagaimana sholat yang benar, maka dituntun di dalam ilmu. Itulah perlunya taklim, perlunya kajian Islam, ya. Karena sementara ini kita melakukan sholat itu karena ngikuti teman, ngikuti guru. Guru mengajarkan seperti ini dulu, tapi belum dijelaskan mana hadisnya, mana ayatnya, mana kitabnya, belum pernah dijelaskan. Sehingga ketika kita sudah tua seperti ini, makanya perlunya kita mengkaji supaya paham sebenarnya seperti apa. Ngerti Pak maksudnya? Ngerti? Ngerti? Setelah wudunya selesai, summa, makanya di dalam ajaran-ajaran Islam, sempurnakan terlebih dahulu berwudu. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, ada sholat syukrul wudu. Namanya sholat syukrul wudu. Sahabat Bilal yang biasa menjalankan. Ya. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj melihat apa itu sendalnya Bilal sudah berada di surga. Ketika ditanya, apa yang kamu lakukan? Ya, saya melihat sendalmu ada di sana. Maka sahabat Bilal mengatakan bahwa beliau selalu menjalankan sholat syukrul wudu. Padahal Rasulullah tidak menyuruh. Nah, Rasulullah tidak menyuruh, cuma Nabi Muhammad mendiamkan. Maka itu menjadi takriri. Jadi hadis itu ada fi'liyah, ada qauliyah. Kalau fi'liyah perbuatan Rasul, ya, perbuatan Rasul namanya fi'liyah. Kalau qauliyah ucapan nih seperti ini. Kalau takririyah adalah diamnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya takriri. Jadi semuanya hadis. Ya. Jadi sahabat menjalankan itu, sahabat Bilal menjalankan syukrul wudu, Rasulullah tidak melarang. Sehingga di dalam para ulama fikih dianjurkan, disunahkan untuk menjalankan syukrul wudu, kemudian tahiyatul masjid, sebagaimana untuk menghormati kepada masjid yang suci ini. Masjid ini suci, ya. Makanya banyak peperangan di Timur Tengah. Ketika masuk dalam masjid itu aman, ya. Karena tempat kiblat, tempat sujud. Cuma mohon maaf, Pak. Biasanya orang kalau di masjid itu nggak betah, betul nggak? Nggak ada yang kuat lama. Ya, banyakkan sholat jamaah, yuk. Hanya sholat.
Kadang-kadang malah nggak zikir, langsung pulang. Ada nggak model begitu? Nah, banyak malah ya. Ada yang model begitu. Itu hawanya itu nggak betah itu loh masjid. Padahal kalau Bapak ngukur, Pak, indahan masjid apa indahan rumah? Rumah kan rupek, Pak. Kamar sudah 3 meter. Kita 3 meter aja ada TV, ada pakaian, ada sepatu, ada sendal, ada numpuk. Apalagi orang yang masih ngontrak. Susah itu. Ya, sepatu di situ, sendal di situ, sapu di situ. Betul nggak? Sebenarnya betah di masjid. Yang begini luasnya, tapi nggak betah. Makanya kata Rasulullah, orang mukmin, orang munafik, ciri-ciri orang munafik adalah orang yang tidak betah di masjid. Oh, di masjid hawanya seperti al-qafas, at-tayr fil qafas, seperti burung yang ada di dalam sangkar. Kepenginnya keluar, betul nggak? Betul nggak? Hatta yusbihul wudu. Summa yukabbirullah. Kemudian setelah sholat sunnah itu takbiratul ihram. Ya, alhamdulillah tadi saya perhatikan Bapak setelah wudu masuk dalam masjid menjalankan sholat. Itu niatnya tadi sholat fajar. Ya, niatnya sholat fajar. Kata Imam Syafi'i dan Imam Maliki, siapa yang menjalankan sholat fajar, maka dinyatakan sebagai qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh adalah sholat fajar. Niatnya, usolli sunat sholatul fajri rak'ataini mustaqbilal qiblah. Boleh niat usolli sunnah qabla subhi, qabla subhi, sebelum subuh rak'ataini mustaqbilal qiblah. Silahkan, sama saja. Tapi Allah sudah memberikan kepada kita sebuah pahala khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya bumi dan isinya, ada orang yang mampu membeli, kemudian uangnya untuk membayar orang yang sedang melakukan sholat fajar, itu tidak mampu untuk membayarnya. Alhamdulillah. Makanya untung sekali orang yang membiasakan sholat fajar. Jangan lupa pahalanya seandainya dunia dan isinya, ya, seandainya dunia dan isinya saya beli untuk membayar orang yang sholat subuh, itu tidak cukup. Ini karena kebesaran daripada umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada umatnya. Karena umatnya Muhammad umurnya tidak lama, ma baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Hati-hati yang udah 60 ya. Itu udah masuk batas. Ya, udah masuk, udah batas. Ma baina sitin wa sab'in. Jenengan udah berapa ini? Sampean. Ya. Ini makanya hati-hati. Summa yukabbiru, kemudian takbiratul ihram. Nah, ini yang saya bahas sekarang adalah takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram, ya, ketika takbiratul idza kabaro rafa'a yadayhi ala yuhaddi bima udunaihi. Pada hadis yang pertama, ini perhatikan Pak ya. Kalau ajaran fikih harus diperhatikan karena seorang ustadznya itu memerhatikan Allahu Akbar. Ya, ala udunaihi. Lurus daripada udun. Nah, udun kuping. Nah, ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini.
Terus pada hadis yang kedua, ala ankibaihi. Nah, di sini posisinya seperti ini, tapi yang seperti ini mestinya adalah untuk seorang perempuan. Jadi makanya orang perempuan cukup. Nah, kalau orang laki angkat, ya, supaya ketiaknya kelihatan. Ya, karena itu diperhatikan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, sifatnya seperti itu. Allahu Akbar. Posisinya seperti ini. Ya. Kalau perempuan, Allah. Ya. Kalau laki, ada renggang. Jadi idza kabara rafa yadayhi ala yuhaddi bihi udainihi wa idza raka'a rafa yadayhi hatta yuhaddi bihi maudunaihi wa idza rafa rasahu minar ruku faqala sami'allahu liman hamidah, dan setelah selesai baca sami'allahu liman hamidah. Ya, ada sami'allahu liman hamidah. Kemudian pada hadis yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi haddu mankibaihi iktanas shalah. Pada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu yarfa'u yadayhi hadda mankibai, pundaknya pada hadis. Tapi Imam Maliki, makanya mereka ada yang sholatnya seperti ini, Allah Akbar, ya, ada kan? Allahu Akbar. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Maliki. Ya, kalau Imam Syafi'i seperti saya, ikutannya Imam Syafi'i dan Hambali, Allahu Akbar. Taruh tangannya, posisinya di sini. Maka pada hadis yang selanjutnya, wa kana nas ya'muruna ayyadu aryadahu ayyadu arijla rajulu yadaihi yumna. Jadi menaruhkan tangannya, ayyadu arrajul yadahu ayyumna. Tangannya yang kanan ditaruhkan pas di ruas, ya, supaya sholatnya ada ilmunya. Pas di ruas, ya, tengkuk ini. Dira'aihi al-yusra fi sholah, ketika di dalam sholat. Ya. Terus ada lagi yang takbiratul ihram seperti ini. Allahu Akbar. Nah, mengapa dia muter? Aslinya adalah sunnah Rasulullah untuk menaruhkan anggota tangan terlebih dahulu. Ya. Takbiratul ihram, Allah. Ya. Semestinya muternya ada ketika di sini. Jangan begini-begini ya. Nah, itu terlalu itu. Aslinya mah begini aja udah cukup. Jadi supaya tidak mengundang fitnah. Jadi orang lain kan nggak tahu kalau cuma Allahu Akbar. Ya kita. Saya biasanya seperti itu. Allahu Akbar. Tangan kanan dulu, muternya ketika di sini. Karena itu adalah sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasa muter itu nggak harus seperti ini. Nah, itulah yang menjadi mengundang fitnah. Sunnah si sunnah, bisa saja. Jalankan aja begini. Nah, makanya pada hadis selanjutnya, wa indah Hambali, Imam Hambali mengatakan, wa Imam Syafi'i ayyadul yumna ala ruku yusra. Makanya Imam Syafi'i dan Imam Hambali menaruhkan tangannya di sebelah ini dan di ruas-ruas ini.
seperti ini. Wa inda Abu Hanifah. Ini saya baca. Wa inda Abu Hanifah wa huwa ayyad ala batanu kaifa yumna ala dhahri kaifal yusra. Muhadan al-haq bitahdhir wal aham tarsi wa da'u yadaha ala sadriha min ghairi tahlikil astroha. Menurut Imam Abu Hanifah, ya, batinul kafil yumna. Gini. Nah, ada yang begini kan? Imam Abu Hanifah. Jadi tidak seperti ini, tapi nah, seperti ini. Kemudian Imam Syafi'i menaruhkannya ala sadri, di atas sadr, di atas pusar, ya, di atas pusar, bukan di pusarnya pas, di atas pusar, ya, tapi rada sebelah sini, karena ini tempatnya hati. Inilah Imam Syafi'i, ya, menaruhkan seperti itu. Wa yadawa Abu Hanifah wa Hambaliyah tatas surrah. Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali tahta surrah. Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali tahta surrah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah seperti ini. Makanya dalam sholat Allahu Akbar gini. Itu adalah Imam Abu Hanifah, ya. Di sini dinyatakan wa inda Imam Abu Hanifah wa Imam Hambali, menaruhkannya seperti ini. Nah, Abu Hanifah dan Imam Hambali. Makanya dari Mekah itu biasa gitu, ya. Seperti makanya kalau saya jelaskan seperti ini, sebenarnya sudah tidak masalah. Mengapa mereka terkadang menyalahkan? Karena enggak menjelaskan imamnya. Yang dijelaskan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Akhirnya giliran yang begini disalahkan, betul nggak? Ya masyarakat umum kan nggak ngerti, asal ngomong Rasulullah aja udah percaya. Ya saya aja kalau ngomong Rasulullah orang percaya. Tapi ini semuanya ada. Rasulullah juga pernah begini, Rasulullah juga pernah begini, Rasulullah juga pernah begini. Ini ada semua di sini. Nah, jadi ini kalau sudah saya jelaskan semua tidak ada masalah. Ya. Cuma kita pakai yang seperti ini, Imam Syafi'i, ya. Kita pakai Imam Syafi'i, tahta surah. Wa yustahabu 'inda Imam Sayyid ala tahta sudri fawqa surrati. Karena ini adalah hukumnya sunnah. Jadi kita sunnah rada ke sini, Pak. Jadi di atas pusar Imam Syafi'i, ya, di atas pusar aja gini. Ya, ada yang begini, ya. Surah. Ma'ilan ila jihadil asar. Jadi cenderung ke arah kiri. Ya, ke arah kiri. Jadi rada seperti ini. Nah, ini aslinya Imam Syafi'i. Li'annal qalba fiha, karena hati tempatnya adalah di sini. Nah, tujuannya apa? Menaruhkan tempat hati supaya hatinya tenang. Konsentrasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang wali. Ketika seorang wali itu ditanya, ya, seorang wali, kau adalah orang yang ahli dalam ibadah. Apa yang kau cari? Apakah kau ingin masuk surga? Maka dia mengatakan, aku ingin bertemu dengan Allah. Jadi para wali itu kalau ibadah, kalau sholat bukan kepingin masuk surga, tapi ingin bertemu dengan Allah. Itu makomnya para aulia. Ketika dia sholat, makanya dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin, mi'rajnya para wali. Maka kalau wali, Allahu Akbar, itu sudah langsung bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya, Pak. Iman kita kan masih jauh, ya. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Iman kita masih jauh sekali.
Ya, kalau kita takbiratul ihram, ingatnya kemana itu? Kemana-mana kan? Kalau wali, Allahu Akbar. Ya. As-Sam, Abu Hatim Al-Assam. Ya. Beliau kan dikenal seorang wali. Pada saat itu dia takbiratul ihram. Menjadi imam. Orang ada atap jatuh aja. Makmumnya pada kabur semua. Imamnya tetap masih berjalan, menjalankan sholat seterusnya. Makmumnya hilang. Begitu tengok assalamualaikum, ya makmumnya nggak ada itu. Ini kan kisah nyata. Ini sebagai apa? As-sholat mi'rajul mu'min. Ini bedanya kita dengan para aulia illah. Ya makanya kita melatih. Ya, mudah-mudahan mendapat berkahnya para wali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, ini biar paham, masalah meletakkan itu nggak usah jadi masalah. Qala al-Maliki yukrahu doa iftitah. Apakah membaca doa iftitah? Ada seorang ustadz, Pak. Kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sering kan Bapak lihat? Itu ustadz, itu sama. Allahu Akbar. Kalau kita kan rada tinggi. Allahu Akbar. Orang model Allahu Akbar. Jadi imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah juga enggak? Ada enggak? Banyak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Ini. Qala al-Malikiyah yukrahu doa iftitah. Menurut Imam Maliki, doa iftitah adalah makruh. Sehingga ada sebagian orang yang tidak pakai doa iftitah. Oh, berarti itu ngikuti Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i kan lama. Allahu Akbar. Panjang itu. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, ya. Dan seterusnya. Itu doa. Tapi menurut Imam Maliki tidak. Al-iftitah bal yukrahu musalli wa yukra'u. Menurut beliau adalah makruh. Yukabbirul musalli wa yukra'u. Rawahu Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yaftahuna salat bilhamdulillahi rabbil alamin. Karena dia mengambil hadis ini, karena Rasul pernah. Makanya bahasanya kana. Kana Rasulullah pernah. Cuma dijadikan dasar oleh Imam Maliki. Kemudian begitu sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau fikih seperti ini, Pak. Ya, kalau fikih itu seperti itu. Wa qala jumhur, kita bahas semua. Wa qala al-jumhur yusanu du'a iftitah. Bata tahrimiyah fi raqatil ula wa huwa raji. Menurut jumhur ulama yusanu doa iftitah. Tapi menurut jumhurul ulama, para ulama-ulama ahli fikih menyunahkan doa iftitah. Artinya ini hanya sebagian imam satu, tapi pada imam-imam yang lain mengatakan sunnah berdasarkan daripada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah saya jelaskan seperti ini, mudah-mudahan Bapak jangan sampai menyalahkan, ya. Ya, ketika ada orang sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin.
Kita jangan mengatakan, wah beda itu. Ini, karena memang ada dasarnya dari yukrahu Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan makruh. Karena pernah melihat Rasulullah sholat langsung membaca Alhamdulillah. Tapi pada hadis-hadis yang lain nanti ditemukan lebih banyak lagi Rasulullah membaca doa-doa kita. Jadi Rasul kan macam-macam. Seperti kemarin ada jamaah yang menanya, Pak Ustadz, bagaimana seandainya saya sholat sehabis subuh? Bagaimana saya seandainya sholat sehabis asar? Secara fikih, sholat habis asar ada enggak? Enggak ada kan? Sholat sehabis subuh ada enggak? Enggak ada. Tapi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada sholat habis asar. Ada sahabat, dia habis asar sholat. Padahal di dalam fikih nggak ada. Ketika ditegur oleh Rasul, apa yang kamu lakukan? Ya, saya tadi ya Rasulullah ketinggalan. Begitu saya datang ke masjid, Rasulullah sudah menjadi imam, sehingga saya tidak bisa melakukan sholat qobliyah asar. Saya tidak bisa melaksanakan sholat qobliyah asar. Sehingga aku qodho. Niatnya adalah menjalankan qodho sholat qobliyah asar. Kemudian Rasulullah mendiamkan. Sampai tidur mulu sih. Mana ini? Paham nggak? Sehingga Rasulullah mendiamkan, itu menjadi takriri. Hadis takrir. Diamnya Rasulullah menunjukkan boleh. Jadi Bapak nih, kan ada hadis, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, ya, man sholat, barang siapa yang sholat 4 rakaatin, 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan menyayangi, merahmati. Kalau Allah menyayangi, kalau Allah sudah merahmati kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka tergolong sebagai orang muhsinin. Apa itu muhsinin? Diterangkan pada hadis-hadis yang lain. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Di antara orang-orang muhsinin adalah orang yang mendiamkan, hafadho, menjaga, mengusahakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Bapak mau merubah enggak? Yang umum kan hanya 2 rakaat. Sebelum asar 2 rakaat. Ini umum. Bapak cari yang istimewa. Supaya disayang oleh Allah. Dicatat oleh Allah sebagai orang muhsinin. Amin. Nah, ini yang saya jelaskan. Mudah-mudahan Bapak bisa mengamalkan ya. 4 rakaat, yang biasanya cuma 2, 4 rakaat. Apa keistimewanya? Yadkhulul jannata bighairi hisab. Banyak, Pak. Jadi orang-orang muhsinin itu adalah ada sandarannya. Di antara orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang muhsinin. Itu diantaranya seperti itu. Maka orang yang biasa menjalankan sholat 4 rakaat sebelum asar itu akan dicatat sebagai orang muhsinin. Amin. Amin. Ya, kalau kita sekarang baru tahu silahkan amalkan Pak ya. Ya Allah, ya, usia sudah semakin tua,
Ya, kalau usia sudah semakin tua, umur sudah semakin dekat. Ya, kita nggak tahu. Ya, makanya mumpung seperti ini, amalkan itu. Bapak perasaannya muda aja kan? Iya, orang kalau ngaca perasaannya muda itu. Padahal kata temennya, lu udah tua. Perasaannya muda aja. Padahal udah tua. Udah tua. Semakin tua, Pak. Ya, kita amalkan, Pak. Jadi, nah, sedangkan bacaan nih, masuk kepada bacaan. Ini sengaja saya baca-baca. Bacaan yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya. Ini ada doa yang panjang. Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunqas sawabul abyad minad danas. Allahumma sil khotoya bil ma'i wasaldi wal barad. Ini doa iftitah yang pertama seperti itu, Pak. Ya, doa iftitah. Banyak doa iftitah, ada 7 macam. Ya, kalau saya bacakan pada hadis yang kedua, pada doa iftitah yang kedua, wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Allahumma malikul la ilaha illa anta rabbi wa anna abduka dhalamtu nafsi wa aghfirli bidali wa firli dunubi jami'a innahu la yaghfiru dunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi ahsaniha illa anta wasrif ala sayyatuha la yasrifu anni sayyataha illa anta labbaik wa sa'di labbaik wal khairu kulluhu wa yadaik wa sirru laysa ilaika wa nabika wa ilaika tabarakta wa ta'ala astaghfiru wa atubu ilaik. Panjang banget tuh, Pak. Panjang. Kita nggak pernah, Pak. Nggak pernah baca ini. Bacaannya itu ada 7 macam. Yang ketiga ini. Yang ketiga, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Itu ada yang seperti itu. Saya baca semua ini. Kemudian pada selanjutnya yang kelima ini. Yang kelima adalah an Anas rajulan wa dakhala alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, ada yang seperti ini. Alhamdulillah hamdan katsiran. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi begitu takbiratul ihram, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bahkan kalau kita ustadz kita dulu sebelum niat aja sudah banyak, Pak. Ada membaca doa qul a'udzu birabbil falaq, ya, 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kemudian qul huwallah. Baru niat usolli fardhu subhi. Nah, setelah itu ada doa iftitah yang panjang. Kemudian yang keenam, nih yang keenam biar paham. Allahumma laka anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihina antal haq wa wa'duka haq wa qaulukal haq wa niqalu haq wal jannatu haq wa naru haq wa sa'atu haq. Allahumma as'alimtu bika amantu alaika tawakkaltu wa ilaika nabtu wa bika khasamtu wa ilaka hamdu wa firli ma qadamtu wa khartu wa masratu wa alantu anta la ilaha illa anta. Nah, ini yang ke-6. Yang ke-7 nih, yang ke-7. Ya, yang ke-7 ada lagi yang cuma seperti ini. Allahumma wa bihamdik. Ini yang paling pendek. Ya, Allahumma subhanaka wa bihamdik.
Ya, ada yang mengatakan subhanaka wa bihamdik. Kalau Bapak dalam kesempatan sempit salat diperjalakan subhanaka Allahumma wa bihamdik ya. Allahu akbar subhanaka Allahumma wa bihamdik. Langsung membaca Fatihah. Usahakan Pak, sebodoh-bodohnya orang Fatihah harus bisa. Bisa Pak? Bisa? Kalau maaf, kalau yang baru belajar sholat, ya, kalau yang baru belajar sholat, maka usahakan ketemu dengan ustadz yang terdekat. Pak, yang baru belajar sholat, supaya Fatihahnya dibenarkan. Jangan malu, Pak. Jangan malu. Setiap musola pasti ada ustadznya. Setiap masjid pasti ada ustadznya. Tanya. Ini kaitannya hukum masalahnya. Kalau perlu malah suruh dicek. Ini Fatihah saya benar apa enggak? Makanya di sini adalah ihtahsin istilahnya. Ya, kalau di masjid mungkin malu. Apa silaturahmi ke ustadz? Misalkan Ustadz Nur Wahid datang ke sana. Ustadz, saya takut bacaan Fatihah saya belum benar. Coba ini saya baca di depan Pak Ustadz benarkan. Kalau di sini kan malu kan. Banyak orang. Wah ini orangnya gagah. Ternyata baca Fatihah nggak bisa. Buat omongan sama orang banyak. Tapi Bapak dekat ke sana. Ke tempat Ustadz habis maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini Ustadz. Saya takut salah bacaan saya. Ini zaman Rasulullah itu sering datang seperti itu. Orang-orang dulu itu sering datang ke rumahnya kiainya. Lebih dekat dengan rumahnya kiainya. Makanya kan ada tombo ati iku limo warnane maca Quran angen-angen samaknane kapindhone salat wengi kon lakoni kaping 3 wong kang soleh kon ngendongi. Loh, suruh datang ke orang-orang yang soleh. Ini maksudnya apa? Tombo ati obat hati itu apa? Maca Quran. Tombo ati iku limo warnane maca Quran angen-angen samaknane. Jadi pertama adalah membacaan Al-Quran. Loh kalau membaca Al-Quran nggak bisa, ya datang ke Ustaz. Ya, kalau usia-usia sudah seperti ini, masa Bapak mau campur dengan anak TPA? Umurnya 6 tahun, Bapak udah tua. Udah 50 tahun, masa ikut campur begitu? Nggak mungkin kan? Nah, kalau Bapak merasa nggak bisa, ya datang. Apalagi kalau jadi imam. Kemarin, waktu saya di mana itu? Kalau nggak salah, di Bukur lah. Di mana itu? Ya, kita mampir, mobil. Suaranya bagus. Lagamnya luar biasa. Ketika baca Allahu Akbar, ya baguslah. Suaranya bagus. Tapi panjang pendeknya nggak ada yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya sih bagus. Begitu baca ayat, panjang pendeknya. Na'udzubillah min dzalik. Cuma ngikuti lagam doang. Karena nggak ditahsin. Itu jangan sampai itu padahal di masjid besar. Saya waktu itu bareng sama bulan yang lalu itu sama istrinya Ustadz Aziz, saya ke sono dari Bandung mampir di jalan. Beliau orang-orang hafal Quran. Mendengar begitu nangis itu. Orang hafid Quran itu
Ketahuan sekali. Udah melekat di dalam mulut. Ketika ada imam membaca, waduh rusak semua itu. Sholat lagi, Pak. Karena kalau Fatihahnya salah, naudzubillah, sholat lagi, Pak. Nah, itu kalau untung. Kalau cuma ayat-ayatnya, kalau ayat-ayatnya yang salah, ya, ayat setelah Fatihah, ya, baca Quran misalkan, itu tidak masalah. Tapi kalau Fatihahnya sampai salah, ya, itu sudah total sholatnya tidak diterima. Naudzubillah min dzalik. Makanya itu perlunya datanglah, nggak usah malu-malu, Pak. Ya, usia-usia seperti ini datengin aja. Takut Fatihahnya kita masih salah. Mau, Pak? Mau? Malu ya? Loh, sendiri. Jangan ngobrol sama teman. Masa kamu datang sama teman, yuk pada kesono yuk. Ketahuan lah tuh. Sendiri. Nanti ngomong sama ustadznya juga. Tapi jangan ngomong-ngomong sama orang ya. Iya. Ustadz juga pengertian. Ya. Saya di tempat saya begitu. Kalau ada saya gitu. Tapi jangan ngomong-ngomong. Itu udah pinteran itu muridnya itu. Jangan ngomong. Itu baku rahasia. Jadi dalam rangka paling tidak Fatihahnya harus benar. Makanya semua orang bisa jadi RT. Semua orang bisa jadi RW. Tapi tidak semua orang bisa jadi imam. Ya, jangan sembarangan. Lah saya juga bisa. Jangan sembarangan untuk agama. Tidak semua orang bisa untuk jadi imam sholat. Ya, kalau semua orang bisa jadi RT. Tapi tidak semua orang bisa menjadi imam sholat. Itu. Makanya pertama adalah bacaan. Harus ada yang membaca. Harus ada yang menahsin. Ya. Ya. Saya dulu juga pernah. Ya. Saya datang di sono. Ada guru saya. Guru yang mentahsin saya. Bacaan saya kekurangannya di mana. Jadi seperti itu. Semua Pak rata-rata. Mereka yang sekarang jadi kiai, jadi ustadz, itu nggak malu-malu. Ya, itu padahal udah dari pesantren. Masa Bapak pesantren enggak, mondok nggak pernah, sanawiyah nggak pernah, aliyah nggak pernah datang ke ustadz. Pernah nggak? Setingkat saya aja masih datang, Pak. Khawatir bacaan kita salah ketika mengimami. Kemudian di belakangnya ada orang yang alim, ya kayak kemarin itu istrinya Ustadz Aziz, karena orang hafid mendengarkan itu nangis, Pak. Ya Allah, suaranya luar biasa, lagamnya sih bagus. Wah, kok bacaannya kayak gitu banget, ya berantakan luar biasa. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insya Allah barangkali ada yang ditanya silahkan.